Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada, rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat kajian Jumat melalui daring ini mudah-mudahan tetap menyentuh hati kita, tetap bisa mewarnai kehidupan kita dengan faedah-faedah kebaikan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang dibenci dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab yang mendatangkan murkanya dan sebagai sebab dijauhkannya kita dari rahmatnya. Bapak dan ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafas itu dengan cara kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, disertai kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah seperti yang kita sampaikan pada pekan yang lalu ada dua macam, yaitu perintah yang bersifat wajib maupun yang perintah yang bersifat anjuran. Perintah yang bersifat wajib dan anjuran, dua bentuk ini bukan berarti yang dipertentangkan, kemudian yang anjuran tidak usah dilaksanakan, kemudian yang wajib dilaksanakan, dan sebaliknya, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua macam perintah ini, hikmahnya sesuatu yang bersifat anjuran, sesuatu yang bersifat mustahab, disunahkan, artinya disayangi, itu diutamakan, itu sebagai upaya atau cara Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah wajib manusia ini bisa menjadi sempurna. Kekurangan-kekurangan ibadah yang ada itu akan tertutupi dengan sendirinya dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah yang bersifat anjuran. Dan ini sekali lagi para ulama fikih pun ketika mereka membagi misalnya suatu perbuatan, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, itu sama sekali implikasi hukumnya bukan berarti mereka ini ingin mengecilkan satu perintah Allah di atas perintah yang lain, namun ini hanya untuk menentukan sejauh mana implikasi hukumnya dan sejauh mana had ataupun hukuman yang diberikan kepada mukallaf, kepada seorang yang melaksanakan perintah itu jika dia meninggalkannya, atau sebaliknya ketika ada larangan kemudian dilaksanakan, dilanggar, maka bagaimana implikasi hukumnya. Sekedar ini saja para ulama mereka menentukan ini ada sunnah, ini ada wajib, ini ada makruh, ini ada mubah. Dan itu pun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pun dalam hal-hal yang bersifat fiqhiyah. Secara syariat, secara aturan, semua ulama sepakat bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bedakan dari diri mereka hanyalah pemahamannya, dan itu pun bersikap relatif dan masih dalam koridor-koridor fikih yang itu memang dibolehkan dalam hal khilafiyah. Jadi jangan terbalik kita ketika diingatkan, ya akhi wa ya ukhti, ini meninggalkan sholat, jangan meninggalkan dosa besar. Wah, ini kan hanya hukumnya hanya makruh saja sholat. Tidak ada demikian. Perbedaan ulama itu hanya pada hal-hal yang bersifat cabang dari syariat Islam. Tidak pernah ada perbedaan, ya kalaupun ada sangat sedikit sekali, dan itu hanya dari sisi pemahamannya saja, namun esensi perintahnya tidak ada yang ikhtilaf. Para ulama tidak pernah berikhtilaf soal rukun Islam, apa itu syahadat, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, haji, tidak ada yang berikhtilaf. Rukun iman, semua sepakat rukun iman ada 6. Rukun beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada rasulnya, beriman pada kitab, beriman pada hari akhir, beriman pada qadar khairihi wa syarrihi, beriman pada qadar Allah baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan ini semuanya satu kesatuan sistem, satu kesatuan syariat yang itu secara bulat para ulama kaum muslimin, orang-orang soleh zaman Nabi SAW dan orang-orang para generasi salaf kita telah bersepakat bahwa ini tidak ada perbedaan dan tidak ada khilaf. Khilaf sekali lagi hanya hal yang bersifat cabang, itu pun dalam pemahaman, mungkin sisi pemahamannya yang berbeda. Sehingga jangan kita salah paham kemudian ada sebagian kita tertular dengan membagi syariat Islam ini secara parsial. Jika dikatakan wahai akhi, wahai ukhti, silahkan kita sholat ba'diyah, ba'da isya, ini kan hanya sunnah, ngapain dilaksanakan. Ini berarti
tidak sesuai, berseberangan dengan hikmah diturunkannya syariat itu sendiri, bahwa namanya perintah yang bersifat anjuran itu secara sistem akan akan menjadikan ibadah wajib kita itu menjadi sempurna. Dan semua orang sepakat bahwa tidak ada seseorang yang berani mengklaim dirinya ibadah-ibadah wajib yang telah dilaksanakan itu telah mencapai kesempurnaan. Karena sifat manusia, sifat iman manusia yang fluktuatif, yazidu wa yanqus. Iman manusia kadang naik, kadang bertambah dan kadang turun. Sehingga untuk menjaga stabilitas iman itulah ada perintah yang bersifat anjuran. Dan ini yang dimaksudkan dengan anjuran ataupun sunnah mustahab, bahwa sesuatu yang mustahab itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Adapun yang kekurangan, mungkin wajib, kurang khusyuk dan sebagainya, itu akan disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang bersifat anjuran ini. Sehingga anjuran ataupun perintah wajib ini bukan sebuah pemisahan. Kita hanya melaksanakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Pada zaman sahabat Nabi tidak ada pertanyaan ketika Rasulullah misalnya mengatakan, ya fulan silahkan sholat tarawih berjamaah. Tidak ada yang mengatakan ini sunnah apa wajib ya Rasulullah. Tidak ada. Coba silakan dibaca Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca kembali. Adakah sejarah ketika Rasulullah SAW atau masih pada zaman sahabat kemudian mengajak, mari kita kepada sunnah Nabi SAW, misalnya selalu bersedekah di bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan ini sedekah Nabi semakin dermawan, belum kelihatan, semakin banyak bersedekah. Kemudian kita mengatakan ini sunnah apa wajib sedekahnya? Tidak ada. Karena esensinya sunnah adalah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, penetapan ataupun sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Tidak usah ditanyakan apakah ini wajib atau sunnah. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang datang dari Allah itu adalah kebaikan kita semuanya. Dan yang jelas pemisahan antara, ataupun bukan pemisahan, penjelasan atau pembagian ada ibadah wajib dan anjuran ini semata-mata untuk alasan kesempurnaan bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tazkiyatun nafas secara bahasa zakka yuzaki tazkiyatan, kata tazkiyah artinya membersihkan, an-nafsi artinya diri. Tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafsi membersihkan diri dengan maksudnya adalah sebuah langkah, ya, sebuah metode dalam rangka kita membersihkan diri dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Jika kita ingin mencapai hati yang bersih, mencapai jiwa yang sempurna, mencapai kebaikan yang puncak, maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang lain kecuali kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang bersifat wajib maupun anjuran semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita meninggalkan setiap yang diharamkan Allah tanpa ada pilihan ini haramnya sebagaimana, semuanya pokoknya ditinggalkan. Setiap yang haram ditinggalkan, kemudian setiap yang diperintahkan kita laksanakan. Maka itulah satu-satunya jalan, dan hanya itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai jalan agar kita mencapai kesempurnaan jiwa, mencapai ketenangan jiwa, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua solusi, semua masalah ada solusinya dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ada syariat sabar, ada syariat syukur dan sebagainya, dan semuanya berpasang-pasangan dan seimbang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kita ambil contoh, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan zina bagi kita semuanya, tapi Allah mensyariatkan nikah, dan nikah sesuatu yang sangat mudah, sangat sederhana. Dengan nikah itu maka kita akan terhindar dari berbuat zina. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, melarang kita untuk minum khamr karena banyak mudaratnya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak menyediakan minuman yang halal kita minum. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan madu bagi kita, makanan yang terbaik dan juga disukai oleh Rasulullah SAW. Ada susu, kemudian ada minuman banyak sekali, bahkan negeri kita ini masya Allah wa subhanallah, yang namanya minuman itu beraneka ragam dan semuanya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram sangat sedikit, sedangkan yang halal lebih banyak. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjauhi yang melanggar yang haram, kemudian kita berani
menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yang haram itu hanya sedikit dan itu semuanya ada hikmah tersendiri bagi kita semuanya. Misalnya arak, minuman keras, Rasulullah SAW dalam sebuah athar, kami lupa menyebutkan lafadznya, yang maknanya bahwa khomer yang namanya minuman keras itu adalah minumannya orang-orang kafir di dunia dan minuman orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan menikmati sutra. Itu hikmahnya salah satunya kenapa laki-laki dilarang memakai sutra dan memakai emas. Nanti karena emas dan sutra adalah perhiasan orang mukmin ketika di surga, dan itu sebagai cobaan bagi orang kafir di dunia. Sama juga dengan khamr. Khamr itu adalah cobaan bagi orang kafir di dunia, kemudian akan itu menjadi nikmat sendiri bagi orang-orang beriman di surganya nanti. Khamr di surga rasanya lebih lezat daripada khamr yang ada di dunia, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan efek-efek kemabukannya, sehingga orang yang minum khamr di surga tidak akan merasakan mabuk, tidak akan merasakan mandorot dalam dirinya, tapi yang ada akan bertambah baik dan bertambah sehat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan hikmah pada diri kita semuanya dan diberikan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.